Kami tegaskan, kami tidak meminta Jokowi ditahan. Yang kami minta hanyalah transparansi, hadirkan ijazah asli di sidang. Ini satu-satunya cara untuk membuktikan keabsahan dan mengakhiri polemik ini. Kami tidak menuntut penahanan terhadap Presiden ke-7 RI, fokus kami adalah transparansi pembuktian. Kami mendesak agar ijazah asli dihadirkan dan ditunjukkan secara langsung di ruang sidang ini. Pertanyaan kami, jika hari ini tidak diserahkan bagaimana majelis? Nanti sampaikan di persidangan berikutnya. Ya, kalau Pak. memang saudara terlambat untuk menerima, kemudian masih perlu waktu, silakan disampaikan. Jika hari ini kami tidak terima, apa konsekuensinya? Apakah kita tunda lagi persidangan ini? Karena kami kemarin sore sudah mengirim orang, faktanya dari 1,5 meter itu hanya Ya, nanti kalau masih kurang waktu 1 minggu di tanggal 9 bisa disampaikan. Kalau memang terlambat penuntut umum untuk memberikan berita acara, kita beri waktu lagi. Begitu ya Pak ya. Kan tanggal 9. Kalau memang ternyata mundur, Bapak masih perlu waktu, kita akan berikan waktu lagi. Iya. Begitu ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup persidangan ya Pak ya, kita akan membacakan bahwa tolong dibantu siapapun yang hadir di sini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau ke KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih, hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya, silakan dipergunakan haknya. Begitu ya. Kita akan menunda persidangan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan acara perlawanan yang akan diajukan oleh tim advokat pukul 9.00. Kalau narasumber di atas dia aja, di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun, ibu turun. Ibu turun. Yang nggak berkepentingan, semua poin, aman. Udah. Atas narasumber di atas aja. Udah. Bapak Ibu silakan, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar di pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Silakan. Yuk. Silakan. Satu-satu yang keluar rumah. Ya, terima kasih ya. Ada terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pasal 32 ayat 1, tadi sudah dibacakan panjang lebar ya. Di situ kaitan dengan masalah ijazah digital. Ya, digital. Nah, yang dipersangkakan ke beliau ini digital. Nah, beberapa kali tampil di media bahwa ijazah digitalnya Bapak Insinyur Joko Widodo dipotong-potong katanya. Yang dipotong-potong apanya? Ya, ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada. Ya, ijazah yang asli dari siapa? Kalau ada, itu analog. Ya, yang dipermasalahkan sekarang ijazah digitalnya. Digital punya siapa? Itu punya Dian Sandi yang meluncurkan. Ya, kenapa harus ditersangkakan kepada klien kami? Dian Sandi yang harus dicari. Ya, itu pasal 32 ayat 1, makanya kami peradilankan. Karena ada yang tidak cocok, tidak pas mempertersangkakan klien kami Bapak KRMT Roy Suryo Noto di Projo.
Mohon bantuan doanya, dan ini sesuatu kesalahan, kekeliruan penerapan pasal, dan ini boleh dikatakan adanya penyelundupan pasal dengan kasus yang dilaporkan kepada klien kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Pak Kombes ini marah-marah, maklum mantan polisi dia. Berikutnya Rizan dulu ya. Ya. Bang Rizan. Silakan. Ya Pak Rizal. Tengah. Kita kasih kesempatan dulu teman-teman yang selama ini gak kelihatan. Ya, oke. Agak tengah bang. Agak tengah. Oke. Terima kasih ya kepada kami. Jadi intinya saya singkat aja bahwa pra peradilan ini adalah yang kedua. Di mana yang pertama permohonan pra peradilan kita dikabulkan. Keinginan kita, harapan kita dalam pra peradilan yang kedua ini biar dapat berjalan lancar ya dalam melaksanakan segala apa yang kita lakukan. Semoga harapan kami yang pada pra peradilan kedua ini tetap dapat dikabulkan seperti yang pertama. Itu aja harapan kami. Begitu. Terima kasih. Oke, sebelum Mas Roy, Ya. kita Pak Meti mau ngomong. Enggak. Nanti. Sebelum Anu dulu. Ya, Mas Roy. Aku terakhir. Jumat, Bang, potong Jumat. Enggak. Bentar lagi. Mas Gafur dulu. Bang, agak tengah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Ini di hadapan saya adalah surat permohonan pra peradilan yang kedua. Jadi seperti yang tadi ditegaskan oleh Bang Ristan, ini permohonan pra peradilan kami yang kedua, dan yang kami uji adalah pokok perkara. Kalau pada permohonan pra peradilan pertama yang diuji itu adalah upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Sekarang kami masuk kepada pokok perkara, yaitu kami ingin menguji bukti permulaan atau alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan dalam sidang pra peradilan ini apakah mereka mempunyai bukti yang cukup atau tidak untuk menetapkan Mas Roy sebagai tersangka dengan pasal pidana yang ancamannya terberat, yaitu 8 tahun penjara. Ataukah jangan-jangan memang itu adalah suatu pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, atau dua alat bukti yang sah hanya karena pelapornya adalah Insinyur Joko Widodo yang kita tahu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari pra peradilan yang kami mohonkan ini tentu sangat serius. Ya, tentu sangat serius. Karena tadi dalam petitum yang dibacakan oleh Bang Refli Harun, ada jaksa penuntut umum selaku turut termohon, maka berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan yang sedang dilangsungkan, maka pokok perkara tidak bisa diperiksa sampai kemudian keluar putusan pra peradilan. Dan kalau permohonan pra peradilan, yaitu kami minta supaya hakim pra peradilan membatalkan pasal 32 Undang-Undang ITE karena tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup, bukti yang kuat, dua alat bukti minimal dalam KUHP, maka dampak seriusnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dalam surat dakwaan. Ya, barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Nanti elaborasi lebih lanjut dari Bang Refli. Terima kasih. Kita sampai pada saat yang berbahagia. Oke. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy untuk Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita dengar secara detail, secara teknis apa yang sudah disampaikan oleh para kuasa hukum saya di dalam permohonan pra peradilan kedua. Jadi ini sebenarnya kenapa kalau teman tanya kenapa hanya singkat atau hanya satu? Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya? Kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara, ya. Meskipun kita nanti akan masuk ke sana, ya. Nah, ada hal lain yang penting untuk saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan ke saya. Pada saat yang sama, ya, ketika kami melakukan permohonan pra peradilan ini, ya, ada kawan-kawan lain yang sedang melakukan audiensi, ya. Alhamdulillah kalau itu audiensi, karena tadinya mau melakukan aksi di depan Komisi Yudisial. Yang melakukan audiensi, saya terus terang dalam hati kecil, saya juga mengatakan terima kasih kalau rekan-rekan masih mau berjuang untuk saya dan Dr. Tifa. Tetapi di antara teman-teman itu dalam tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi, ada yang sudah juga sebenarnya memohonkan atau mundur dari saya, sudah mengirim surat permunduran ke saya, tapi masih ada di situ juga. Jadi menurut saya tolong teman-teman di KK juga. Indonesia di Menyala News, tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok fakta
diunggah berani-berani dan surat rakyat didengar jernih. Hari ini kita bahas video yang berjudul "Kali ini Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri". Rakyat sudah puas dengan ijazah Jokowi, Menteri Judul, yang penuh tanda tanya, penuh kejutan, dan ini langsung menyentuh inti polemik terbesar bangsa kita saat ini, ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Video ini diunggah pada 11 Juli 2026 dan judulnya menyebutkan tiga hal besar. Pertama, Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Siapa Jack? Apa maksudnya? Kedua, rakyat sudah puas dengan ijazah Jokowi. Benarkah demikian? Dan ketiga, menteri. Ada pernyataan menteri yang menjadi kunci semua ini. Kita bedah satu persatu selama 100 menit ke depan secara lengkap, mendalam dan berimbang. Bagian siapa Jack? Pertama, mari kita jawab siapa Jack yang dimaksud dalam judul. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit CLS di Pengadilan Negeri Solo pada 3 Februari 2006. Dua saksi rekan KKN Jokowi, Rince Dwi Wijaya dan Yona Irmas Sudarwati, mengungkapkan bahwa saat kuliah di UGM, Jokowi akrab disapa dengan nama panggilan Jack. Namanya Joko Widodo, kalau panggil Job sudah biasa, ingin lain dari yang lain supaya terdengar keren, jadi kami panggil Jack, ujar Rince di hadapan majelis hakim. Jadi Jack dalam judul video adalah Jokowi sendiri, nama panggilannya saat masih kuliah. Lalu apa maksud kali ini Jack tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Artinya berbagai upaya yang dilakukan selama ini untuk menutupi, menjelaskan atau mengakhiri polemik ijazah kali ini tidak mempan lagi. Isu ini terus bergulir, sidang berlanjut, tuntutan rakyat makin kuat dan Jokowi tidak bisa sekedar dengan kata-kata mengakhirinya. Bagian apa maksud rakyat sudah puas dengan ijazah Jokowi? Judul video menyebutkan rakyat sudah puas dengan ijazah Jokowi. Ini adalah bagian yang perlu kita bedah dengan sangat jujur dan teliti, yang membuat sebagian pihak merasa puas. Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 menyelamatkan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji laboratorium forensik. UGM berulang kali menyatakan bahwa dokumen akademi dan ijazah itu sah dan asli. Jokowi sendiri pada beberapa kesempatan menyatakan tidak ada masalah dengan ijazahnya dan meminta publik tidak memperpanjang urusan yang dianggapnya remeh. Ada pihak yang merasa sudah ada putusan lembaga berwenang, jadi urusan ini harus dianggap selesai. Tapi faktanya rakyat belum penuh puas, justru sebaliknya. Putusan Komisi Informasi Pusat KIP 10 Maret 2026 menyatakan ijazah Jokowi adalah informasi terbuka untuk publik, bukan dokumen pribadi yang bisa ditutupi. PT UN Jakarta menguatkan putusan tersebut. UGM wajib membuka dokumen akademi Jokowi. Ijazah asli tidak pernah ditampilkan secara terbuka, utuh di hadapan publik maupun panggilan hingga Juli 2026. Dr. Tifa pada 6 Agustus 2026 mengumumkan mundur dari perjuangan ini setelah 450 hari, namun menegaskan ijazah asli tetap belum ditunjukkan. Roy Suryo masih terus memperjuangkan keterbukaan dokumen tersebut melalui jalur hukum. Bahkan politisi senior PDIP Bambang Beador Suryadi pada 24 Agustus 2026 menyatakan secara terbuka Jokowi tidak memiliki ijazah SMA, apalagi ijazah UGM, dan minta 15 saksi yang dijadwalkan hadir mundur. Jadi kawan-kawan sekalian, kalimat rakyat sudah puas itu belum kenyataan. Yang terjadi adalah sebagian pihak menerima putusan lembaga, tapi sebagian besar rakyat bahkan
dari dalam partai sendiri masih bertanya dalam masih menuntut penunjukan dokumen asli secara terbuka. Bagian pernyataan menteri siapa dan apa yang dikatakan. Judul berakhir dengan The Minister of, yang kemungkinan besar merujuk pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau pernyataan resmi dari kementerian terkait yang berkaitan dengan status ijazah Jokowi. Fakta-fakta dari pihak berwenang. Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa status akademi Jokowi sebagai lulusan UGM diakuisa, namun bentuk fisik dokumen setelah diserahkan menjadi tanggung jawab pemiliknya, bukan tanggung jawab kampus. Pernyataan ini justru memicu lebih banyak pernyataan jika sah, mengapa tidak ditunjukkan. KIP dan PT UN sudah memutuskan bahwa ia adalah informasi publik, namun hingga Juli Agustus 2026 dokumen tersebut belum juga dibuka secara utuh. Menteri Hukum dan HAM juga minta sikapnya terkait keterbukaan dokumen pejabat publik, namun belum ada pernyataan yang menyelesaikan masalah ini. Ini dari pernyataan Menteri Lembaga berwenang menyatakan itu sah, tapi dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara terbuka. Putusan pengadilan minta dokumen terbuka, tapi pelaksanaannya tertunda. Disinilah letak ketidakpuasan rakyat. Bagian mengapa Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mari kita uraikan mengapa judul video menyebut Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alasan-alasan utamanya, bukti saksi justru menambah pernyataan bukan menjawabnya. Nama panggilan Jack di KKN memang membuktikan Jokowi ada kampus, tapi tidak menjawab pernyataan ini apakah ijazah fisik asli. Putusan pengadilan membatalkan kedakwaan terhadap Dr. Tifa bukan karena ijazah terbukti asli, melainkan karena cacat prosedur jaksa. Ini bukan kemenangan substansi. Ijazah asli tidak pernah muncul. Jokowi pernah menunjukkan ijazah di acara Prajot, tapi itu belum diuji secara terbuka di pengadilan. Rakyat meminta dipertontonkan di ruang sidang, bukan di acara pendukung. Bahkan dari dalam kubu pendukung mulai ada yang bersuara seperti Bambang Beador dan PDIP yang secara terbuka meragukan keaslian ijazah tersebut. Ini sudah merembet ke politik 2029. Berbagai pihak mulai mengaitkan transparansi dokumen ini dengan pencalonan Gibran dan agenda politik nasional. Jadi Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya, kata-kata penjelasan, pernyataan lembaga maupun upaya hukum, semuanya belum mampu menutup pernyataan rakyat. Selama ijazah asli dan tidak ditampilkan secara utuh dan terbuka di hadapan publik, pernyataan ini akan terus hidup. Bagian penutup dan kesimpulan. Jadi kawan-kawan sekalian, inilah penjelasan lengkap terkait video yang berjudul kali ini Jack tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Rakyat sudah puas dengan ijazah Jokowi Menteri. Ringkasnya, Jack Jokowi nama panggilan masa kuliah yang terungkap di sidang. Rakyat sudah puas belum sepenuhnya benar. Sebagian pihak percaya putusan lembaga, tapi banyak yang masih menuntut bukti fisik. Menteri lembaga belum ada pernyataan yang benar-benar menutup perdebatan. Justru putusan KIP dan PT UN menjawabkan pembukaan dokumen. Tidak bisa menyelamatkan dirinya selama ijazah asli tidak ditampilkan secara terbuka. Isu ini tak akan berakhir. Pesan saya untuk kita semua, kebenaran tidak perlu takut ditunjukkan. Jika ijazah itu asli, tunjukkanlah secara terbuka utuh di hadapan panggilan dan publik. Selesai sudah semua perdebatan. Jika terus ditutupi, pernyataan rakyat akan terus bergema, dan semakin lama ditunda semakin berat beban yang harus dipikul. Menyala nafs, kita tidak memihak siapapun. Kita hanya meminta saat
Satu hal keterbukaan karena dokumen pejabat publik adalah milik rakyat dan rakyat berhak tahu. Teruslah kritis, teruslah bertanya dengan secara yang santun dan beradab. Sampai jumpa di laporan berikutnya.